Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa lagi di dalam kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengar, marilah kita sejenak berdoa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, tiada henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan bagi kami hari lepas hari sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Sampaikan kepada kami apa isi hati Tuhan. Dan tolonglah kami untuk dapat menerima firman-Mu, mempraktekannya dalam hidup kami dengan pertolongan serta kekuatan dari Roh Kudus. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang berkuasa. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan saya bagikan dengan tema tersinggung dan sakit hati. Tersinggung dan sakit hati bisa menghinggapi siapapun, termasuk majelis jemaat dan pendeta sekalipun. Karena itu tersinggung dan sakit hati adalah suatu perasaan universal. Itulah yang kita rasakan ketika kita berhadapan dengan situasi di mana kita menerima sesuatu yang sangat menyakitkan. Kalau kita tidak menanganinya dengan baik, tersinggung dan rasa sakit hati akan menghancurkan kita. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itu berarti sesuai dengan firman Tuhan ini, membiarkan rasa tersinggung dan sakit hati sama artinya dengan kita membuka pintu kepada iblis. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita mau memberi diri kita, membuka diri kita untuk iblis? Tahukah saudara firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu datang untuk membunuh, menghancurkan, membinasakan. Itu berarti dengan sadar kita membiarkan diri kita untuk menjadi tempat bagi setan untuk menyerang kita dengan berbagai macam hal yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa penting untuk kita segera mengatasi rasa tersinggung dan sakit hati. Ada dua alasan mengapa kita tidak boleh lama-lama dalam rasa tersinggung dan sakit hati. Pertama, bisa menjadi racun bagi jiwa. Saya ingin sampaikan kepada kita bahwa hal ini dapat membuat hati kita yang tadinya penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, menjadi hati yang penuh amarah dan kebencian. Salah satu contoh di dalam perjanjian lama yaitu Kain. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai 6 kita dapat membaca bahwa Kain merasa tersakiti. Dia tersinggung karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Akhirnya ia menjadi benci dengan Habel adiknya. Dan karena Kain tidak
tahu bagaimana membereskan masalah, tersinggung, sakit hati, amarah yang ada dalam hatinya itu. Akhirnya Kain membunuh Habel. Dari sini kita belajar hati yang tersakiti, hati yang dipenuhi dengan kebencian, tersinggung, bisa menyebabkan seseorang melakukan hal yang dapat merusak diri sendiri dan juga orang lain. Mengapa? Kalau dia melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Kain, bukan saja Habel dia meninggal dunia, tetapi juga Kain akan berhadapan dengan hukum dan masuk ke dalam penjara. Itu artinya dia dapat menjalani penjara seumur hidup. Nah, karena itu tersinggung, sakit hati tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan berurat akar dalam diri kita. Harus segera diatasi. Kemudian yang kedua, dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Jelas dendam, sakit hati, tersinggung, dan tidak mau memaafkan bisa merintangi hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, bisakah kita mengasihi Tuhan jika hati kita memendam amarah, tersinggung, benci, sakit hati kepada orang lain? Saudara bisa menjawab sendiri sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Sekarang, bagaimana kita bisa mengatasi rasa tersinggung, sakit hati? Ada beberapa langkah iman yang perlu kita lakukan untuk bagaimana kita mengatasi rasa tersinggung dan sakit hati. Pertama, mengakui rasa tersinggung, hati yang tersakiti kita kepada Tuhan. Terbuka akan rasa sakit, tersinggung, amarah yang memendam di dalam diri kita adalah langkah yang sangat penting untuk kita mengalami pemulihan hati. Dalam Mazmur 62 ayat 9, pemazmur Daud menyerukan, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dengan kita terbuka, kita menyatakan secara jujur kepada Tuhan dalam doa, berarti kita mempercayakan segala kesedihan, segala ketersinggungan dan rasa sakit kita kepada Tuhan, rasa sakit hati kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita sedang terbuka kepada Tuhan untuk hati kita yang tersakiti, tersinggung, memendam amarah, terbuka untuk dipulihkan. Kedua, mencari dukungan dari komunitas rohani. Jangan sampai kita berada dalam komunitas yang sama. Kita orang yang mudah tersinggung, sakit hati, lalu ada juga dalam komunitas seperti itu, ya maka kita akan menjadi korban dari rasa tersinggung, sakit hati, dan amarah. Itu sebabnya kita perlu mencari dukungan dari komunitas rohani yang dapat menolong kita keluar dari kondisi seperti itu. Galatia 6 ayat 2 mengajarkan bertolong-tolonglah
menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berada dalam komunitas rohani yang tepat, berarti ada orang yang bisa kita percayai, di mana kita ceritakan dan terbuka kepada orang-orang yang kita percaya itu tentang rasa sakit yang dialami, ketersinggungan yang kita alami, memendam amarah yang kita alami, dan kita bisa meminta nasihat dan doa mereka untuk mengatasi yang sedang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, memaafkan mereka yang menyakiti kita. Mungkin ada tindakan atau perkataan dari orang-orang yang membuat kita tersakiti, membuat kita tersinggung. Memang ini sulit, tapi kita dipanggil untuk memaafkan. Kita dipanggil untuk mengampuni seperti Kristus telah mengampuni atau memaafkan kita. Memaafkan bukan berarti kita melupakan atau menyetujui perbuatan salah dari orang lain, tetapi kita melepaskan hak kita untuk membalas dan memberikan hak itu kepada Tuhan. Kita mengampuni supaya kita pun menerima pengampunan dari Tuhan dan kita terbebas dari rasa tersinggung, sakit hati, amarah, dan kebencian. Keempat, kita bicarakan dengan orang yang menyakiti, jika itu memungkinkan. Ajak orang yang menyakiti itu untuk duduk bersama dan menyelesaikan akar masalahnya. Bisa juga mengundang pihak ketiga sebagai penyeimbang. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah itu persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Jadi Tuhan memerintahkan agar kita membereskan dahulu masalah tersinggung, sakit hati, memendam amarah terhadap orang lain sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan di dalam pelayanan kita. Kemudian terus memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita perlu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, Allah sanggup dan mau memberikan kepada kita jalan keluar ketika kita mengalami ketersinggungan dan rasa sakit hati. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat 8 bagian A, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Berarti dengan kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita sedang membuka diri kita untuk penyegaran dari Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengatasi ketersinggungan, sakit hati, amarah, kebencian merupakan proses yang membutuhkan keterbukaan hati, waktu, dan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita pendamkan, ceritakan kepada orang lain yang bisa dipercaya. Minta nasihat mereka, minta doa, dan dengan sungguh-sungguh mintalah kepada Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan luka hati tersinggung amarah. Meskipun itu sakit hati tersinggung yang sangat mendalam, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia akan memberikan kekuatan dan penyembuhan bagi ketersinggungan dan sakit hati ketika kita datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Jika kami didapati penuh dengan ketersinggungan, amarah, sakit hati, kami mohon ampuni kami Tuhan.
Kami tidak bisa mengampuni diri kami sendiri tanpa pengampunan dari Tuhan yang mengampuni kami dan membaharui kami, sehingga kami bisa mengampuni dan menerima diri dan juga mengampuni orang lain. Karena itu kami berdoa agar Tuhan tolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, supaya mungkin ada yang tersinggung, sakit hati dan sebagainya. Biarlah Tuhan dapat memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi kami yang sakit hati, yang tersinggung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, yang sakit secara fisik Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami berbagai kesukaran kesulitan Tuhan berikan jalan keluar, yang berkekurangan Tuhan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kekayaan kemuliaan-Mu yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan dari kesalahan kami, dengaran jawab doa kami yang kami panjatkan kepadamu yang Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kami berdoa dan kami bersyukur, dan kiranya berkat Tuhan yang berlimpah-limpah turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.